Partai Komunis Tiongkok punya ambisi lama menyatukan Taiwan dengan Tiongkok daratan. Tujuan ini tercantum dalam prinsip satu Tiongkok, memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan harus dibawa kembali. Beijing melihat penyatuan ini penting untuk mewujudkan visi peremajaan bangsa dan mencapai tempat yang selayaknya di dunia. Namun, Taiwan telah membangun jalannya sendiri sebagai negara demokrasi yang dinamis dengan identitas berbeda. Perbedaan ideologi inilah yang menjadi inti ketegangan yang meningkat di Selat Taiwan. PKT menganggap sistem demokrasi Taiwan sebagai tantangan bagi pemerintahan otoriternya dan ancaman bagi legitimasinya. Menyatukan Taiwan akan menghilangkan saingan ideologis ini dan menunjukkan otoritas absolut PKT. Lebih lanjut, lokasi strategis Taiwan di rantai pulau pertama memiliki arti geopolitik yang sangat penting. Menguasai Taiwan akan memberi Tiongkok keuntungan strategis di Pasifik Barat, memproyeksikan kekuatannya lebih jauh, dan menantang pengaruh AS di kawasan tersebut. PKT menggunakan pendekatan multi-cabang untuk mencapai tujuan penyatuannya, meliputi intimidasi militer, spionase, paksaan ekonomi, dan tekanan diplomatik. Strategi ini bertujuan untuk melemahkan tekad Taiwan, mengisolasinya secara internasional, dan pada akhirnya membuka jalan bagi penyatuan, baik melalui cara damai maupun dengan paksa. Peningkatan agresi PKT terhadap Taiwan baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran global, dengan meningkatnya kekhawatiran atas potensi konflik militer yang dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi kawasan dan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, PKT telah mengintensifkan upayanya untuk menekan Taiwan, menggunakan berbagai taktik yang dirancang untuk merusak kedaulatannya, dan memaksanya untuk menerima penyatuan. Tindakan ini telah secara signifikan meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan, dan menciptakan situasi yang tidak stabil dengan potensi untuk meningkat menjadi konflik besar. Modernisasi militer PKT sangat berfokus pada pengembangan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan di Selat Taiwan. Tentara Pembebasan Rakyat telah meningkatkan secara signifikan angkatan laut dan udaranya, memperoleh kapal perang, kapal selam, dan jet tempur canggih. Aset-aset ini semakin banyak dikerahkan dalam latihan dan operasi yang bertujuan untuk mengintimidasi Taiwan dan menandakan kesiapan Tiongkok untuk menggunakan kekuatan jika perlu. Salah satu aspek yang paling terlihat dari kampanye tekanan militer PKT adalah peningkatan dramatis serangan udara ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Pesawat militer Tiongkok, termasuk jet tempur, pesawat pengebom, dan pesawat pengintai, secara teratur memasuki ADIZ Taiwan, seringkali melintasi garis tengah Selat Taiwan, yang telah lama berfungsi sebagai zona penyangga tidak resmi. Serangan-serangan ini, yang sering dilakukan dalam formasi besar, dirancang untuk menguji pertahanan Taiwan, melemahkan angkatan udaranya, dan mengikis kendali wilayah udaranya. Selain serangan udara, PLA juga telah melakukan serangkaian latihan militer skala besar yang mensimulasikan operasi melawan Taiwan. Latihan-latihan ini yang sering kali menampilkan lan tembak-nembak dan latihan pendaratan amfibi, dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan Tiongkok dalam memberlakukan blokade di Taiwan, merebut kendali pulau-pulau terluarnya, dan pada akhirnya melancarkan invasi skala penuh. Frekuensi dan intensitas latihan ini telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mengirimkan pesan yang jelas kepada Taiwan dan komunitas internasional bahwa Tiongkok siap menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuannya. Aktivitas militer PKT di Selat Taiwan bukan hanya gerakan simbolis, mereka mewakili bahaya yang jelas dan nyata bagi keamanan Taiwan. Tindakan ini merupakan bagian dari strategi yang disengaja untuk mengintimidasi Taiwan, mengikis pertahanannya, dan pada akhirnya membuka jalan bagi penyatuan dengan paksa jika perlu. Kekuatan militer PKT memang menjadi ancaman besar bagi Taiwan, namun operasi spionase dan pengaruhnya justru bahaya yang lebih berbahaya dan meluas. PKT telah berinvestasi besar-besaran dalam membangun peralatan intelijen canggih yang bertugas menyusup ke masyarakat Taiwan, mengumpulkan intelijen, dan merusak pemerintahan serta lembaganya. Kampanye ini bertujuan untuk melemahkan Taiwan dari dalam, mengikis ketahanannya, dan membuatnya lebih rentan terhadap pengaruh PKT. Aktivitas spionase PKT menargetkan berbagai individu dan organisasi di Taiwan, termasuk pejabat pemerintah, personel militer, akademisi, jurnalis, dan pengusaha.
Agen intelijen Tiongkok menggunakan berbagai metode untuk merekrut mata-mata dan mengumpulkan informasi, termasuk suap, pemerasan, jebakan, dan serangan siber. Mereka berusaha untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif, seperti rencana pertahanan Taiwan, kerentanan infrastruktur penting, dan proses pengambilan keputusan pemerintah. Di luar spionase tradisional, PKT juga terlibat dalam operasi pengaruh yang luas yang bertujuan untuk membentuk opini publik di Taiwan dan mempromosikan narasi pro-penyatuan. Operasi ini melibatkan infiltrasi ke outlet media Taiwan, menyebarkan disinformasi dan propaganda melalui media sosial, dan mengkooptasi influencer lokal untuk mempromosikan pandangan pro-Tiongkok. PKT juga memberikan dukungan keuangan kepada partai dan organisasi politik pro-penyatuan di Taiwan, berusaha untuk memperkuat suara mereka dan memengaruhi keputusan kebijakan. Operasi spionase dan pengaruh PKT merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan stabilitas sosial Taiwan. Dengan merusak kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah, menabur perselisihan dalam masyarakat, dan mempromosikan narasi pro-penyatuan, PKT berusaha untuk melemahkan tekad Taiwan dan membuatnya lebih setuju dengan tuntutannya. Menghadapi meningkatnya ancaman dari Tiongkok, Taiwan telah memulai strategi komprehensif untuk memperkuat pertahanannya, memperkuat kemitraan internasionalnya, dan meningkatkan ketahanan masyarakatnya. Menyadari bahwa kelangsungan hidupnya tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kekuatan demokrasinya dan persatuan rakyatnya, Taiwan mengadopsi pendekatan seluruh masyarakat untuk melawan agresi Tiongkok. Salah satu prioritas utama Taiwan adalah memodernisasi angkatan bersenjatanya dan memperoleh persenjataan canggih untuk mencegah potensi serangan Tiongkok. Taiwan telah berusaha untuk membeli jet tempur rudal dan kapal selam canggih dari Amerika Serikat, mitra keamanan terpentingnya. Taiwan juga berfokus pada pengembangan kemampuan pertahanan asimetris, seperti sistem pertahanan pantai bergerak dan kendaraan udara tak berawak, untuk memanfaatkan kelemahan militer Tiongkok dan memaksakan biaya yang signifikan jika terjadi konflik. Di luar kesiapan militer, Taiwan juga memperkuat kemitraan internasionalnya untuk mendapatkan dukungan diplomatik dan melawan upaya Tiongkok untuk mengisolasi Taiwan di panggung dunia. Taiwan telah berusaha untuk memperdalam hubungan dengan negara-negara demokrasi yang sepaham seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara-negara Eropa, melalui kunjungan tingkat tinggi perjanjian ekonomi dan dialog keamanan. Taiwan juga secara aktif berpartisipasi dalam organisasi dan forum internasional, menyoroti kontribusinya terhadap kesehatan global, teknologi dan demokrasi, meskipun menghadapi obstruksi dari Tiongkok. Menyadari bahwa masyarakat yang tangguh sangat penting untuk menahan tekanan Tiongkok, Taiwan telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasinya melawan disinformasi dan mempromosikan keterlibatan sipil. Pemerintah telah meluncurkan inisiatif untuk memerangi operasi pengaruh Tiongkok, termasuk dengan mengungkap dan melawan kampanye disinformasi, mempromosikan literasi media, dan memperkuat perlindungan terhadap campur tangan asing dalam pemilihan umum. Taiwan juga telah membina masyarakat sipil yang dinamis, mendorong partisipasi warga negara dalam urusan publik, dan mempromosikan rasa identitas nasional dan tujuan bersama yang kuat.